Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana seseorang akan meninggal. Sebagaimana yang sudah kita lihat langsung, baik di masjid, baik di rumah, baik di pekerjaan lainnya, ataupun di tempat-tempat umum, banyak yang kita temukan yang tiba-tiba meninggal mendadak. Hanya yang bisa dipastikan adalah bahwa setiap orang pasti meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa di akhir zaman ada masa di mana akan banyak terjadi al-mautul fuj'ah, mati mendadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya akhir zaman adalah hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan seolah ini tanggal 2. Masjid-masjid dijadikan hanya tempat lewat dan banyak terjadi kematian mendadak. Dikutip dari hadis riwayat sahih dari Anas bin Malik. Kedua, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu menuturkan, manfaatkanlah selagi ada kesempatan untuk memperbanyak ruku, yaitu sholat yang sempurna, karena ada kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Sungguh, berapa banyak orang sehat yang engkau lihat tanpa penyakit meninggal mendadak. Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menjelaskan, hal yang mengherankan bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengalaminya, yaitu meninggal secara tiba-tiba. Mati mendadak adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anhu, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian mendadak adalah keringanan bagi orang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan berat bagi orang yang kufur. Pointersnya yang kita dapatkan, yang pertama, kematian adalah suatu kepastian bagi setiap orang, dan kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Kedua, kematian yang tiba-tiba bagi orang yang rajin ibadah, taat beragama adalah kematian yang ringan karena tidak menderita sakit dan tidak berlama-lama dalam perawatan rumah sakit yang menyedot tenaga, biaya, waktu seluruh keluarga. Ketiga, karena kematian bisa datang kapan saja, maka persiapkanlah diri masing-masing dengan sebaik-baiknya. Isi setiap menit, detik, jam untuk mengumpulkan pahala sebagai bekal untuk akhirat yang kekal abadi. 4. Sungguh hidup ini di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lama waktu kehidupan di alam kubur atau alam barzakh sebagai ruang tunggu menuju alam akhirat yang abadi. Sebagai contoh yang kita dapatkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan usia 63 tahun di dunia ini, dan kini sudah berada di alam barzakh lebih dari 1400 tahun.
Demikian juga para sahabat-sahabat Rasul seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib. Semua hidup di dunia ini sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berusia 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sedikit lebih lama, yaitu 82 tahun. Namun mereka semua telah berada di dalam kubur sekitar 1400 tahun lebih, dan tidak ada yang tahu sampai kapan. Yang kelima, sungguh berbahagialah orang-orang mukmin yang telah mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, karena alam barzakh atau kubur buat mereka adalah taman indah surgawi, atau disebut taman indah dari taman-tamannya surga hingga kiamat tiba. Kubur jauh lebih nyaman dibanding saat hidup di dunia, karena mukmin yang solehah ke alam kubur itu adalah tamunya undangan khusus Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang dengan firman-Nya, dikutip dari Quran surat Al-Fajr, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang disayangi, dan masuklah ke dalam surgaku." Dikutip dari Quran surat Al-Fajr halaman 89 ayat 27 sampai dengan 30. Sedangkan orang-orang yang kufur, kubur adalah tempat penyiksaan yang luar biasa hingga akhirat terjadi dan berlanjut ke neraka dan kekal di dalamnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dirimu berada, tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah, muqarrabin dalam senantiasa bersolawat, melaksanakan ibadah solat, dan melaksanakan ibadah-ibadah baik yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabahkan doa-doa kita dan menganugerahkan kita kemanapun maupun kemampuan rajin beribadah, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan senantiasa pula Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya.